Di sini saya akan membahas tentang metabolisme sel, konsep anabolisme dan katabolisme. Izinkan saya perkenalkan nama saya Fauzi Nur Bintoro dan keempat teman saya yaitu Musa Ajai, Demian Gobay, Rimba Lukas Kiding, Valentina Onja. Nah, di sini adapun metabolisme sel yaitu seluruh reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Perkenalkan, nama saya Valentina Margareta Onja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang katabolisme. Apa sih katabolisme? Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, di dalam proses katabolisme dibagi menjadi dua respirasi. Yang pertama respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Respirasi aerob itu melibatkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak melibatkan oksigen. Respirasi aerob ini adalah salah satu persamaan respirasi aerob, yaitu glukosa bereaksi dengan oksigen menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga ATP. Respirasi aerob berproses penguraian senyawa organik atau oksigen bebas. Bereaksi ini langsung di dalam salah satu organel sel yang disebut mitokondria. Adapun 4 tahap dalam proses penguraian glukosa menjadi ATP. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilase oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Yang tahap pertama yaitu glikolisis. Glukosa glikolisis diubah menjadi spirufat. Proses ini terjadi di dalam sitosol. Yang kedua, elektron dibawa melalui NADH ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria terdapat siklus Krebs dan juga penguraian transport elektron dan juga fosfolidasi oksidasi. Tahap yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Proses glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul asam spirufat, dan 2 molekul NADH. Saya akan menjelaskan bagian glikolisis. Yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dalam proses ini ATP diubah menjadi ADP. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Dalam proses ini juga ATP diubah menjadi ADP. Selanjutnya, proses ini dibagi dua, yaitu dengan persamaan yang sama. Yang pertama, fosfogliserat aldehid diubah menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Dalam proses ini, NAD diubah menjadi NAD+. Dari 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat. Dalam proses ini ADP diubah menjadi ATP. Selanjutnya 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat. Dari 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfoional pirufat. Dalam proses ini mengeluarkan H2O atau air. Selanjutnya dari fosfoional pirufat diubah menjadi asam spirufat. Dalam proses ini ADP diubah menjadi ATP. Tahap yang kedua adalah dekarboksilase oksidatif. Proses ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Dari proses ini menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 CoA, dan juga 2 NADH. Saya akan menjelaskan gambar berikut, yaitu asam spirufat diubah menjadi asetil koenzim A. Dalam proses ini NAD+ diubah menjadi NADH. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs, tempat terjadinya di dalam matriks mitokondria. Menghasilkan 2 ATP, 2 karbon dioksida, dan juga NADH dan 2 FADH2.
saya akan menjelaskan jalur siklus Krebs. Tahap pertama, asetil koenzim A 2 karbon diubah menjadi sistrat 6 karbon. Dari sistrat diubah menjadi isosistrat. Dari isosistrat diubah menjadi alfa ketogliserat. Dalam proses ini menghasilkan NHDH H+. Selanjutnya, dari alfa ketogliserat diubah menjadi suksinal koenzim A. Dalam proses ini, NHDH H+ dan juga menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, dari suksinal koenzim A diubah menjadi suksina 4 karbon yang melepaskan GTP. Selanjutnya, dari suksina diubah menjadi fumarat. Dalam proses ini menghasilkan FADH2. Selanjutnya, fumarat 4 karbon diubah menjadi malat 4 karbon. Dari malat 4 karbon diubah menjadi oksaloasetat. Dalam proses ini menghasilkan NHDH H+. Selanjutnya, dari oksaloasetat diubah kembali menjadi asetil koenzim A. Dalam proses ini berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya adalah transport elektron. Transport elektron tempat terjadinya di dalam membran dalam mitokondria atau biasa disebut dengan kristal. Transport elektron ini menghasilkan ATP terbanyak, yaitu 34 ATP dan juga 6 H2O atau air. Senyawa yang terlibat di dalam ini adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses transport elektron. Dalam proses ini menggunakan dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan juga oksidasi. Antara senyawa NHDH dan juga FADH2. Dari tahap sebelumnya, NHDH bereaksi dengan H+ menghasilkan NHD+ dan juga 2 molekul H+. Selanjutnya FADH2 diubah menjadi FAD dan 2 molekul H+. Proses ini menghasilkan ATP. Tahap yang berikut yaitu 2 molekul H+ ditambah dengan 1/2 oksigen menghasilkan molekul air atau H2O. Dari tahap glikolisis sampai dengan siklus Krebs, NHDH dan juga FHDH yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Adapun hasil dari transport elektron yaitu 10 NHDH ditambah dengan 5 oksigen diubah menjadi 10 NHDH+ dan juga 10 H2O atau air dan juga 30 ATP. Selanjutnya 2 FADH2 bereaksi dengan oksigen diubah menjadi 2 FADH+, 2 FAD+ dan juga 2 H2O atau air dan juga 4 ATP atau energi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan reaksi aerob. Tahap yang pertama glikolisis menghasilkan 2 ATP. Dalam tahap yang berikut dekarboksilase oksidatif tidak menghasilkan ATP. Sedangkan
di siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya, tahap yang terakhir transport elektron yang menghasilkan ATP terbanyak, yaitu 34 ATP. Total keseluruhan ATP adalah 38 ATP. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses ini terjadi secara prokaryotik. Nah, selanjutnya respirasi anaerob atau fermentasi yang tidak melibatkan oksigen. Contohnya respirasi anaerob adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambar, yaitu glukosa diubah menjadi asam laktat dan energi. Contoh kedua, glukosa diubah menjadi etanol, CO2 dan energi. Adapun contoh tabel proses fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, di sini fermentasi asam laktat substratnya glukosa. Dia menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, fermentasi asam laktat ini bertempat di sel hewan atau bakteri laktat. Dan sedangkan fermentasi alkohol substratnya masih sama di glukosa, tetapi dia menghasilkan 2 etanol dan 2 ATP dan 2 CO2. Nah, fermentasi alkohol ini terjadi di ragi. Adapun kesimpulan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama, respirasi aerob membutuhkan oksigen dari udara bebas untuk oksidasi makanan, sedangkan respirasi aerob tidak membutuhkan oksigen. Dan yang kedua, respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, sedangkan respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP dari tiap-tiap tahapnya. Yang ketiga, respirasi aerob membebaskan CO2 dan HO2 secara sempurna, sedangkan respirasi anaerob tidak sempurna memecahkan glukosa menjadi CO2 dan HO2. Dan yang keempat, respirasi aerob hidrogen dibebaskan akan bergabung dengan O2, sedangkan respirasi anaerob hidrogen akan bergabung dengan produk antara asam piruvat atau asetat dehida membentuk asam laktat dan etanol. Perkenalkan, nama saya Rima Lukas Kining. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme terbagi menjadi 2, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat aorganik, yaitu H2 atau air dan CO2 atau karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik dan menjadi karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung dalam membran tilakoid. Pada reaksi ini terjadi jika ada cahaya. Cahaya yang paling efektif diserap oleh klorofil yaitu merah dan biru. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem yang tersusun atas pigmen-pigmen seperti klorofil A dan klorofil B menghasilkan ATP dan NADPH2+. Peristiwa ini juga membutuhkan energi yang membentuk senyawa glukosa dari karbon dioksida dan air. Reaksi terang memerlukan cahaya yang terjadi di grana kloroplas dengan 2 proses, yaitu siklik dan non-siklik, di mana siklik melibatkan fotosistem atau P700 dan elektron teriksetasi dengan berputar kembali ke P700, sedangkan di non-siklik melibatkan fotosistem 2 atau P680 dan terjadi kembali pada fotosistem 1 atau P700, yang dimana siklik menghasilkan ATP, sedangkan non-siklik menghasilkan ATP, NADP atau CO2. Hai, saya Musa Israel Ajay. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi gelap. Bagaimana proses terjadi pada reaksi gelap? Reaksi gelap ini memerlukan ATP dan NADPH dan tidak membutuhkan cahaya
terjadi di stroma chloropras. Teman-teman, saya akan menjelaskan gambar yang ada di atas. Gambar yang berwarna kuning adalah reaksi terang. Reaksi terang ini berfungsi untuk menghasilkan ATP dan NADPH. ATP ini masuk ke reaksi gelap atau disebut juga siklus. Siklus Kelvin ini gambar yang berwarna biru ini yang terputar tengah dan garis turun ke bawah. Garis turun ke bawah ini dia menghasilkan CO2 atau glukosa. Bisa disebut juga karbohidrat. Dari karbohidrat ini dia naik ke NADP dan ADP. Nama saya Dimiang Gubay. Di sini saya mau menjelaskan kemosintesis. Kemosintesis proses penyusunan zat organik glukosa dari zat anorganik CH2 dan H2O dengan bantuan energi pemecahan senyawa kimia. Di sini mari kita lihat contoh kemosintesis dalam siklus nitrogen. Jadi nitrogen bersama air ke dalam tanah tidak bisa langsung serap oleh tumbuhan, tetapi harus diubah dulu. Nitrogen ini bisa diserap melalui bintik akar. Nitrogen akan diubah menjadi amonium. Dari amonium akan menjadi nitri melalui proses nitrifikasi. Dari nitri akan menjadi nitra, akan diubah menjadi asimilasi yang akan dikonsumsi oleh tumbuhan. Sebagian dari nitra akan dibebaskan kembali ke udara oleh dinitrifikasi bakteri sehingga tanaman dan hewan yang membusukkan akan menjadi dekomposer atau aerob dan anaerob. Bakteri dan jamur akan diubah lagi menjadi amonium melalui amonifikasi. Selanjutnya siklus akan menjadi berlangsung atau terus menerus. Nah, adapun kesimpulan dari metabolisme sel yaitu katabolisme adalah proses pengubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dan anabolisme adalah proses pengubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Itulah hasil presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahpahaman. Bye.